Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kombinasi bisnis. Sebelum memasuki materinya, izinkan perkenalan diri dari kelompok kami, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Muktafil Amiladiar dengan akhir 355. Selanjutnya dengan rekan saya Bagus Mulyo Wicaksono dengan akhir 323. Selanjutnya dengan rekan saya Mayuana Krisdawati dengan akhir 328. Selanjutnya dengan rekan saya Safa Livia Dian Andini dengan akhir 334. Selanjutnya dengan rekan saya yang terakhir yaitu Indah Fitria Putri Surya Ramadhani dengan akhir 338. Sini saya akan menjelaskan alasan untuk kombinasi bisnis, di mana jika ekspansi merupakan tujuan yang tepat dari perusahaan bisnis, mengapa suatu bisnis melakukan ekspansi melalui penggabungan daripada membangun fasilitas baru? Di antara sekian banyak kemungkinan, ada alasan sebagai berikut, yaitu cost advantage, lower risk, forward operation delays, avoidance of tax over, acquisition of intangible asset, dan yang terakhir yaitu authorization. Untuk yang pertama yaitu kenapa kita memilih kemungkinan tersebut, karena seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui kombinasi daripada melalui pengembangan. Untuk yang kedua yaitu pembelian lini produk dan pasar yang sudah mapan biasanya lebih rendah resikonya daripada pengembangan produk dan pasar baru. Untuk yang ketiga yaitu fasilitas pabrik yang diperoleh dalam penggabungan usaha bersifat operasional dan telah memenuhi peraturan lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya. Untuk yang keempat yaitu banyak perusahaan yang berusaha menghindari akuisisi karena perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih rentan terhadap pengambilan perusahaan. Untuk yang kelima yaitu penggabungan usaha menyatukan sumber daya dan tak berwujud akuisisi paten, hak mineral, penelitian, basis data pelanggan, atau keahlian manajemen dapat menjadi faktor pendorong utama dalam penggabungan usaha. Perusahaan dapat memilih penggabungan usaha daripada bentuk ekspansi lain untuk keuntungan pajak usaha, misalnya pengalihan kerugian pajak, untuk keuntungan pendapatan dan harta pribadi, atau untuk alasan pribadi. Selanjutnya yaitu pertimbangan antitrust, yaitu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk menjaga persaingan yang sehat di pasar, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, dan mencegah pembentukan monopoli. Ini mencakup evaluasi terhadap tindakan perusahaan yang dapat menghambat kompetisi dan merugikan pasar. Undang-Undang Anti Monopoli Federal melarang penggabungan usaha yang menghambat perdagangan atau merusak persaingan. Departemen Kehakiman AS dan Komisi Perdagangan Federal atau VTC memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan Undang-Undang Anti Monopoli Federal. Undang-Undang Anti Monopoli Federal, sebagian besar negara bagian memiliki beberapa jenis peraturan pengambilan menurut undang-undang. Beberapa negara bagian mencoba untuk mencegah atau menunda pengambil alihan yang tidak bersahabat dari perusahaan bisnis yang tergantung dalam perbatasan mereka. Di sisi lain, beberapa negara bagian telah mengeluarkan undang-undang pengecualian anti monopoli untuk melindungi rumah sakit dari undang-undang anti monopoli ketika mereka menjalankan proyek kerjasama. Bentuk hukum penggabungan usaha. Penggabungan usaha dalam istilah umum yang mencakup semua bentuk penggabungan entitas usaha yang sebelumnya terpisah. Penggabungan tersebut adalah akuisisi, ketika satu perusahaan memperoleh aset produktif dari entitas usaha lain dan mengintegrasikan aset tersebut ke dalam operasinya sendiri. Penggabungan usaha juga merupakan akuisisi ketika satu perusahaan memperoleh kendali operasi atas fasilitas produk di entitas lain dengan memperoleh mayoritas saham berhak suara yang beredar. Perusahaan yang diakuisisi tidak perlu dibubarkan. Perusahaan yang diakuisisi tidak harus bubar. Istilah merger dan konsolidasi sering digunakan sebagai sinonim untuk akuisisi, namun secara hukum dan akuntansi terdapat perbedaan. Merger berarti pembubaran semua kecuali satu entitas bisnis yang terlibat, sedangkan konsolidasi berarti pembubaran semua entitas bisnis yang terlibat dan pembentukan perusahaan yang baru. Penggabungan terjadi ketika suatu perusahaan mengambil alih semua operasi perusahaan lain dan entitas tersebut dibubarkan. Misalkan perusahaan A membeli aset perusahaan B secara langsung dari perusahaan B untuk mendapatkan uang tunai, aset lain, atau surat berharga perusahaan A.
Penggabungan bisnis ini merupakan akuisisi, tetapi bukan penggabungan kecuali perusahaan tersebut tidak ada lagi, atau perusahaan A dapat membeli saham perusahaan B secara langsung dari pemegang saham perusahaan B untuk mendapatkan uang tunai, aset lain, atau surat berharga perusahaan A. Akuisisi ini akan memberikan perusahaan A kendali operasional atas aset perusahaan B. Perusahaan A tidak akan memberikan perusahaan A kepemilikan atas aset tersebut kecuali perusahaan A memperoleh semua saham perusahaan B dan memilih untuk membubarkan perusahaan B. Selanjutnya adalah akuntansi untuk kombinasi sebagai akuisisi. Prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP mendefinisikan konsep akuntansi kombinasi bisnis sebagai transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang terkadang disebut sebagai penggabungan usaha yang sebenarnya atau penggabungan usaha yang setara juga merupakan kombinasi bisnis. Kendali semacam itu dalam suatu entitas bisnis terbentuk dalam kombinasi bisnis di mana yang pertama yaitu satu atau lebih perusahaan menjadi anak perusahaan. Lalu yang kedua, suatu perusahaan mengalihkan kekayaan bersihnya kepada perusahaan lain, atau yang ketiga, setiap perusahaan mentransfer aset bersihnya ke perusahaan yang baru dibentuk. Selanjutnya, latar belakang singkat akuntansi untuk kombinasi bisnis. Banyak kontroversi mengenai persyaratan akuntansi untuk penggabungan usaha melibatkan metode penyatuan kepentingan yang mulai diterima secara umum pada tahun 1950. Meskipun terdapat kesulitan konseptual dengan metode penyatuan, masalah mendasar yang muncul adalah diperkenalkannya metode akuntansi alternatif untuk penggabungan usaha atau penggabungan versus pembelian. GAAP menghapus metode akuntansi penyatuan kepentingan untuk semua transaksi yang dimulai setelah 30 Juni pada tahun 2001. Kombinasi sebelumnya yang dicatat berdasarkan metode penyatuan kepentingan tidak lagi berlaku. Artinya, baik metode akuisisi maupun penyatuan tetap berlaku sebagai praktik pelaporan keuangan yang dapat diterima untuk kombinasi. Selanjutnya adalah akuntansi internasional. Sebagian besar negara ekonomi utama melarang penggunaan metode penggabungan untuk mencatat penggabungan usaha. Standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS mengharuskan penggabungan usaha dicatat dengan menggunakan metode akuisisi, dan secara khusus melarang metode penggabungan kepentingan. Dalam memperkenalkan standar baru tersebut, Ketua Dewan Standar Akuntansi Internasional atau ASB, Sir David Twiggy mencatat, akuntansi untuk penggabungan usaha sangat berbeda di berbagai yurisdiksi. IFRS 3 menandai langkah signifikan menuju standar kualitas tinggi dalam akuntansi penggabungan usaha, dan pada akhirnya mencapai konvergensi internasional di bidang ini. Akuntansi untuk kombinasi sebagai akuisisi. Metode akuisisi mengikuti GAAP yang sama untuk mencatat penggabungan usaha sebagaimana yang kami ikuti dalam mencatat pembelian aset lain dan timbulnya kewajiban. Kami mencatat penggabungan tersebut menggunakan prinsip nilai wajar. Dengan kata lain, kami mengukur biaya bagi entitas pembeli untuk mengakuisisi perusahaan lain dalam penggabungan usaha berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aset lain yang distribusikan atau sekuritas yang diterbitkan. Kami membebankan biaya langsung dari kombinasi bisnis atau seperti biaya akuntansi, hukum, konsultasi, dan biaya pencari, selain biaya untuk pendaftaran atau penerbitan sekuritas ekuitas. Kami membebankan biaya pendaftaran dan menerbitkan sekuritas ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi terhadap nilai wajar sekuritas yang diterbitkan, biasanya sebagai pengurangan modal di sektor tambahan. Mencatat nilai wajar dalam akuisisi. Mencatat nilai wajar dalam akuisisi adalah proses pencatatan aset dan kewajiban perusahaan target pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Ada 3 tingkat keandalan untuk estimasi nilai wajar. Yang pertama, tingkat pertama adalah nilai wajar berdasarkan harga pasar yang ditetapkan. Untuk tingkat kedua, menggunakan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diestimasikan yang didiskontokan berdasarkan ukuran yang dapat diamati seperti suku bunga acuan. Untuk tingkat yang ketiga, mencakup estimasi yang diperoleh secara internal lainnya. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud lainnya. Pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud lainnya mengklarifikasi pengakuan aset tak berwujud dalam kombinasi bisnis berdasarkan metode akuisisi.
Perusahaan harus mengakui aset tak berwujud terpisah dari niat baik hanya jika aset tersebut termasuk dalam salah satu dari dua kategori. Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dapat dipisahkan atau kriteria hukum kontraktual. Selanjutnya yaitu pertimbangan kontingensi dalam akuisisi. Pertimbangan kontingensi dalam akuisisi menggabungkan usaha dapat menyediakan pembayaran tambahan kepada pemegang saham lama perusahaan yang diakuisisi bergantung pada peristiwa atau transaksi di masa depan. Pertimbangan kontingensi dapat mencakup distribusi kas atau aset lainnya, penerbitan surat utang atau ekuitas. Perbandingan biaya dan nilai wajar. Setelah menetapkan nilai wajar untuk semua aset teridentifikasi yang diperoleh kewajiban yang diasumsikan, kami membandingkan biaya investasi dengan total nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi dikurangi dengan kewajiban. Jika biaya investasi melebihi nilai wajar bersih, pertama-tama menetapkan kelebihannya ke aset bersih yang dapat diidentifikasi sesuai dengan nilai wajarnya, dan kemudian menetapkan sisa kelebihannya ke goodwill. Dalam beberapa kombinasi bisnis, total nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh atas kewajiban yang diasumsikan dapat melebihi biaya perusahaan yang diakuisisi. Keuntungan dari pembelian murah tersebut diakui sebagai keuntungan biasa oleh pihak pengakuisisi. Ini para kontroversi goodwill. GAAP mendefinisikan goodwill sebagai kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang diterima. Jumlah yang kita kapitalisasi atau kita susutkan sebagai goodwill adalah bagian dari harga pembelian yang tersisa setelah semua aset dan kewajiban berwujud dan maupun tidak berwujud yang dapat diidentifikasi lainnya telah dinilai pada nilai wajar. Kesalahan pada penilaian aset lain akan mempengaruhi jumlah yang dikapitalisasi sebagai goodwill. Berdasarkan GAAP saat ini, goodwill tidak diamortisasi. Ada juga kontroversi pajak penghasilan yang berkaitan dengan goodwill. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mengurangi amortisasi goodwill untuk tujuan pajak selama periode 15 tahun. Saat ini untuk goodwill dan aset tak berwujud lainnya. Menurut GAAP, goodwill tidak diamortisasi tetapi diuji penurunan nilainya secara berkala minimal setiap tahunnya. Jika nilai tercatat lebih tinggi dari nilai wajar, perusahaan menyesuaikannya dan mencatat kerugian tersebut. Hal yang sama berlaku untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas. GAAP memperlakukan goodwill dan aset tidak berwujud tersebut sebagai bagian dari unit pelaporan bisnis, bukan untuk entitas terpisah. Unit ini merupakan komponen bisnis yang hasil keuangannya ditinjau secara berkala oleh manajemen perusahaan. Aset tak berwujud yang diperoleh dalam penggabungan usaha dicatat berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi perusahaan. Biaya akuisisi dialokasikan berdasarkan nilai wajar relatif tanpa menciptakan suatu goodwill yang baru. Kemudian, mengenali dan mengukur kerugian penurunan nilai. Pengujian penurunan nilai goodwill terdiri dari dua langkah. Langkah pertama, perusahaan membandingkan nilai tercatat unit pelaporan bisnis dengan nilai wajarnya. Jika nilai wajar lebih rendah, langkah kedua dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat goodwill dengan nilai wajar tersiratnya. Jika nilai tercatat melebihi nilai wajar tersirat, selisihnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tercatat goodwill dan tidak dapat dibalikan. Nilai wajar aset dan liabilitas ditentukan berdasarkan harga pasar yang dikutip atau jika tidak tersedia menggunakan teknik penilaian seperti nilai sekarang, dari arus kas masa depan atau kelipatan laba perusahaan. Faktor yang dapat memicu penurunan nilai termasuk perubahan hukum, persaingan, hilangnya personil kunci, atau rencana penjualan unit bisnis. Pengujian ini kompleks dan memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan sehingga banyak perusahaan menggunakan jasa ahli untuk penilaian goodwill mereka. Oke, selanjutnya ialah menjelaskan tentang amortisasi versus non amortisasi. Yaitu metode amortisasi ini itu harus mencerminkan pola konsumsi serta manfaat ekonomi yang diharapkan dari aset tak berwujud. Jika perusahaan tidak dapat menentukan pola, maka mereka itu harus menggunakan amortisasi garis lurus. Selanjutnya, jika aset tak berwujud itu dengan masa manfaat yang tidak terbatas, itu juga memiliki masa manfaat yang dapat diperkirakan, sehingga aset tersebut itu harus diamortisasi pada saat itu. Dan juga perusahaan itu harus secara berkala meninjau aset tak berwujud yang tidak diamortisasi untuk memungkinkan kerugian penurunan nilai. Oke, selanjutnya ialah persyaratan pengungkapan.
GAP atau GAAP itu mengharuskan pengungkapan signifikan tentang kombinasi bisnis, atau VASB itu mengharuskan pengungkapan spesifik yang diketahukan berdasarkan satu, yaitu pengungkapan untuk periode pelaporan yang mencakup kombinasi bisnis. Yang kedua, yaitu pengungkapan ketika kombinasi bisnis terjadi setelah periode pelaporan berakhir. Yang ketiga, yaitu pengungkapan tentang jumlah sementara yang terkait dengan kombinasi bisnis. Yang keempat, yaitu pengungkapan tentang penyelesaian yang terkait dengan kombinasi bisnis. Informasi spesifik yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan untuk periode di mana terjadinya suatu penggabungan usaha itu dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, informasi umum mengenai penggabungan usaha. Yang kedua, yaitu informasi tentang niat baik atau keuntungan dari pembelian murah yang merupakan hasil kombinasi bisnis. Yang ketiga, yaitu sifat, ketentuan dan nilai wajar dari imbalan yang ditransfer dalam suatu bisnis kombinasi. Yang keempat, yaitu rincian mengenai aset spesifik yang diperoleh. Yang kelima, yaitu pengurangan penyisian penilaian aset pajak tanggungan yang telah ada sebelum dari pihak pengakuisisi akibat adanya kombinasi bisnis. Selanjutnya, GAP ACC 350-20 yaitu mengharuskan perusahaan itu melaporkan jumlah agregat material goodwill sebagai pas neraca terpisah. Oke, selanjutnya ialah materi yang terakhir, yaitu peraturan desa Banes, yaitu runtuhnya Enron Corporation dan Fordcom. Itu di antara lain itu runtuhnya firma akuntansi publik atau Arthur Andersen and Company. Kongres untuk memulai undang-undang yang dimaksud untuk mencegah penyalahgunaan ini melaporkan keuangan dan audit di masa besar. Aturan tersebut itu berfokus pada tata kelola perusahaan, audit, dan masalah pengendalian internal. Berikut adalah beberapa area paling penting yang dicakup oleh SOX atau COX, yaitu yang pertama, membentuk Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik atau BCAOB. Yang kedua, yaitu memerlukan sertifikat manajemen CEO dan CFO atas laporan keuangan dan kontrol internal. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pengungkapan tentang pengaturan off balance sheet dan kontrak kewajiban. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.